penyimpanan. Hari ini kita akan bicara tentang distribusi obat gitu ya. Oke, jadi untuk distribusi obat, oke, eh, is ya, jadi ada drug management cycle ya yang sudah dijelaskan oleh Prof. Dwi, dimulai dengan seleksi, procurement, penyimpanan, distribusi, kemudian penggunaan obat, dan di tengah-tengahnya ada manajemen support gitu ya. Manajemen support itu ada manajemen keuangan, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen mungkin sistem informasi ya, yang bisa mensupport keempat dari tahap drug management cycle. Oke, storage kita sudah bahas, sekarang kita bahas mengenai distribusi. Distribusi sebenarnya secara singkat itu kan kegiatan menyalurkan gitu ya. Apa yang disalurkan tentu adalah sediaan farmasi. Sediaan farmasi maksudnya adalah obat dan lain sebagainya, termasuk vaksin. Kemudian perbekalan kesehatan itu lebih mengarah ke alat kesehatan gitu ya. Oke, jadi baik obat, vaksin, kemudian alat kesehatan. Oke, untuk menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Tentu kalau dalam konteks sediaan farmasi atau obat ya. Oke, distribusi itu tidak hanya pada menyalurkan, tetapi yang kedua adalah menjamin mutunya, gitu ya. Jadi obatnya nanti punya stabilitas, kemudian efficacy atau kekuatan, gitu ya. Oke, kemudian safety yang juga masih terjamin. Oke, dalam distribusi obat ada yang istilahnya yang namanya adalah CDOB atau cara distribusi obat yang baik, gitu ya. Oke, nah CDUB ini nanti merangkum gitu ya tentang cara distribusi yang bertujuan untuk memastikan baik mutu, stabilitas gitu ya, oke, maupun juga efikasi obat. Oke. Nah, distribusi yang baik itu kira-kira kriterianya adalah obat disimpan dalam kondisi yang mampu menjamin mutu obat. Mutunya tadi sudah kita bicarakan gitu ya. Jadi stabilitas, oke, kemudian juga efikasi, kemudian juga safety-nya. Oke, kemudian juga tentu menjaga kemasan obat. Maksudnya apa? Kemasan obat ini karena eh, meskipun obat itu mempunyai mutu yang masih terjaga, tapi jika kemasannya itu tidak dalam kondisi yang baik, oke, rusak, kemudian mungkin terpapar lembab, kemudian mungkin terkena air gitu ya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi pasien maupun tenaga kesehatan lain untuk mau menggunakan obat ini apa tidak. Oke, kemudian juga dalam distribusi tentu harus ada yang namanya mencatat dengan akurat, oke. Jadi biar tidak ada stok kosong dan lain sebagainya. Kemudian juga mengurangi terjadinya pencurian dan penipuan, oke, terutama untuk obat-obat yang keras gitu ya. Oke, yang ada label K-nya dan merah gitu. Kemudian mengurangi terjadinya obat rusak dan kadaluarsa. Oke. Ini mungkin distribusi ini masih terikat erat gitu ya dengan penyimpanan. Jadi kalau dilihat apa namanya tujuan dari distribusi itu hampir sama dengan penyimpanan gitu ya. Oke, hanya tambahan dari distribusi adalah menyalurkan gitu ya. Tambahannya hanya di situ. Oke, kemudian untuk alur distribusi obat di Indonesia, oke, dimulai diproduksi oleh industri farmasi, ya. Industri farmasi, kemudian akan ada distributor, ya. Distributor kalau di industri di kefarmasian dikenal dengan yang namanya adalah PBF, ya, pedagang besar farmasi. Pedagang besar farmasi ini yang nanti akan menyalurkan obat, oke, ke sarana kesehatan. Bisa ke apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, ataupun toko obat berizin. Nah, nanti sarana kesehatan ini yang akan menyalurkan obat tersebut ke pasien. Oke. Secara umum memang disebut adalah konsumen. Oke, karena konsumen itu belum tentu sakit gitu ya atau pelanggan. Oke, tapi dalam dunia kefarmasian kadang kita nyebutnya juga adalah pasien ya. Terutama kalau konteksnya rumah sakit, kemudian klinik atau puskesmas, lebih kepada adalah pasien. Oke, ya.
Konsumen itu bisa lebih umum, misalkan kalau obat mungkin yang disalurkan adalah mungkin semacam suplemen gitu ya. Oke, karena orangnya tidak sakit, jadi memang tidak bisa disebut hanya pasien gitu ya, tapi bisa disebutnya adalah konsumen. Oke, jadi saya ulang, alur distribusi dimulai dari industri farmasi yang memproduksi obat, kemudian disalurkan oleh pihak distributor, oke, pedagang besar farmasi, dikenalnya dengan nama PBF. Nanti ketika kalian PKPA di apoteker, kalian juga nanti akan ada magang selama 2 minggu ya di PBF ini. Oke, contoh misalkan Dexa Medica sebagai industri farmasi, PBF-nya itu ada yang namanya Anugerah Argon Medica. Kalbe Farma ada PBF yang namanya adalah Ensepal. Oke, kemudian Sanbe Farma ada PBF yang namanya Bina Sanprima, BSP, dan lain sebagainya. PBF ini banyak sekali. Dan PBF ini tidak hanya dari satu industri farmasi, gitu ya. Biasanya mereka juga menjual dari industri farmasi yang lainnya. Oke. Terutama misalkan kayak let's say dari luar negeri ada yang obatnya masuk ke Indonesia tapi mereka tidak punya PBF sendiri. Nah, mereka bisa menggunakan PBF lokal ya. Oke. Jadi PBF tidak hanya dari satu industri farmasi biasanya. Nah, kemudian dari PBF ini akan disalurkan ke sarana kesehatan, ya, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin. Bedanya toko obat berizin dengan apotek, perbedaannya adalah pada toko obat berizin tidak bisa melayani untuk obat-obat yang labelnya adalah K, ya, keras gitu ya. Keras nggak bisa, tentu narkotik, psikotropik juga pasti tidak bisa gitu ya. Jadi prinsipnya di toko obat berizin sebenarnya hanya melayani obat bebas yang hijau, logo hijau, kemudian obat bebas terbatas yang logonya adalah biru gitu ya. Oke, setelah itu akan disalurkan ke konsumen atau pasien. Sebenarnya prinsipnya seperti itu dan nanti untuk hari ini kita akan coba bahas untuk distribusi obat di apotek, lebih tepatnya distribusi obat ke apotek. Kemudian setelah itu kita akan coba lihat distribusi obat di dalam suatu rumah sakit. Ya, jadi dua ini yang akan kita bahas. Distribusi obat ke apotek dan distribusi obat di dalam rumah sakit. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu distribusi obat di apotek. Ya, oke. Ya, distribusi obat secara umum seperti yang tadi mirip seperti sebenarnya. Jadi dari industri farmasi akan ke BBF, oke, pedagang besar farmasi. Kemudian nanti apotek yang akan menyalurkan ke pasien. Pasien, konsumen, fine, ya, oke. Karena pasien lebih mengacu ke orang yang sakit, kalau konsumen orang sehat pun bisa, pelanggan gitu ya. Mungkin yang beli suplemen, kemudian membeli alat kesehatan lainnya gitu ya. Oke. Nah, apotek ini untuk bisa dapat obat dari BBF, ya. Oke, saya ulangi. Apotek untuk bisa dapat obat dari BBF, mereka harus membuat yang namanya surat pesanan. Oke, jadi apotek membuat surat pesanan ke BBF. Oke, surat pesanan. Kadang kita biasanya mengatakan adalah SP gitu ya. SP itu adalah surat pesanan. Nanti PBF akan mengirim obat ke apotek disertai dengan fakturnya atau invoice-nya. Oke, jadi apotek mengirimkan SP ke BBF, pedagang besar farmasi, order gitu ya, pesan. Kemudian nanti dari BBF akan mengirimkan obat beserta fakturnya. Faktur ini untuk apa? Faktur ini untuk informasi obat apa saja yang dikirim. Ya, oke. Untuk apa fungsinya? Biar nanti apotek bisa cek ya, yang dikirim obatnya lengkap semua sesuai faktur apa tidak. Karena kalau tidak sesuai faktur, bisa jadi dia hilang dalam perjalanan ya, dari BBF ke apotek. Jadi harus hati-hati. Ya, oke.
Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang faktur gitu ya. Prinsipnya, apotek membuat surat pesanan atau SP ke PBF. PBF akan mengirimkan obat beserta fakturnya. Oke. Nah, ini adalah prinsip secara umum ya. Tentu di sini ada sedikit catatan bahwa apotek hanya melayani obat-obat keras jika pasien mempunyai yang namanya resep. Ya, sedikit catatan di sini. Oke. Jadi obat keras itu hanya bisa diserahkan dengan resep kecuali obat wajib apotek. Oke ya, kecuali obat wajib apotek. Apa itu obat wajib apotek? Kita diskusikan next time atau oleh dosen yang lain ya. Oke. Nah, sedikit pengecualian untuk distribusi obat ke apotek adalah untuk sediaan yang namanya narkotika. Ya, sediaan yang namanya narkotika. Perbedaannya sebenarnya simpel ya, bahwa industri yang diperbolehkan untuk membuat narkotika di Indonesia itu hanya ada satu, yaitu Kimia Farma. KF gitu ya, Kimia Farma. Yang warnanya orange gitu ya. Oke, jadi Kimia Farma diberikan kewenangan oleh negara untuk memproduksi yang namanya obat narkotik. Pertanyaannya kenapa kok hanya Kimia Farma gitu ya? Oke. Nah, tentu jawabannya adalah karena untuk mempermudah monitoring dan juga pengawasan gitu ya. Oke. Selain itu, PBF yang membawa juga spesifik ya, hanya boleh adalah KFTD. Ini adalah nama PBF dari Kimia Farma. Kimia Farma Trading and Distribution, gitu ya. Kimia Farma Trading and Distribution, KFTD. Oke. Ya, nanti KFTD juga bagian dari tempat untuk internship waktu kalian PKPA di profesi apoteker. Oke, kemudian apotek akan memberikan ke pasien untuk obat narkotika, tentu harus dengan resep, ya. Kemudian juga sama, apotek harus membuat surat pesanan ke PBF, yaitu ke Kimia Farma Trading and Distribution. Kemudian nanti Kimia Farma KFTD akan mengirimkan obat narkotik disertai dengan fakturnya. Oke, ya. Catatannya, semua obat narkotik hanya boleh diserahkan menggunakan resep, ya. Oke. Dan harus dilihat resepnya juga harus asli dan benar gitu ya. Oke. Nah, karena itu di farmasi untuk distribusi obat dari PBF ke apotek, ya. Saya ulangi, distribusi obat dari PBF ke apotek itu kita harus mengenal yang namanya surat pesanan, ya. Oke. Karena kalau kalian nanti salah membuat surat pesanan, tidak akan dilayani oleh pihak PBF, ya. Dan ini sering sekali digunakan untuk uji kompetensi calon apoteker. Ketika kalian melakukan UKAI, nah sering sekali pertanyaan untuk membuat SP, surat pesanan. Ya, jadi surat pesanan itu ada 5 macam, 1, 2, 3, 4, 5. SP untuk obat reguler, SP untuk obat-obat tertentu, SP untuk obat prekursor, SP untuk obat psikotropika, SP untuk obat narkotika. Oke, jadi prinsipnya sebenarnya sangat nyambung dengan yang penyimpanan sebelumnya gitu ya. Saat penyimpanan saya memberikan rekomendasi atau sedikit suggestion ke kalian bahwa sebaiknya kalian menghafalkan apa itu narkotik, psikotropik, prekursor, kemudian obat-obat tertentu. Selain itu bisa dipastikan adalah masuk ke SP yang reguler, gitu ya. Oke, jadi kalau obat-obat tertentu misalkan ada tramadol, amitriptilin, trihexyphenidyl gitu ya, prekursor ada efedrin, pseudoefedrin gitu ya, dan lain sebagainya. Psikotropik ada diazepam gitu ya. Oke, kemudian teman-temannya narkotika ada fentanyl, petidin gitu ya. Oke, kodein ya. Oke, merek dagangnya ada yang namanya kodipron gitu ya dan sebagainya. Oke, tolong nanti kalian pelajari di bagian yang sini ya. Oke, jadi distribusi obat dari PBFK Apotek hanya dilayani jika SP-nya adalah benar gitu ya. Oke, misalkan kalian memesan narkotika ke Kimia Farma hanya dilayani jika menggunakan surat pesanan narkotika ya. Oke. Oke.
Kalau narkotika itu hanya dari kimia farma, kalau psikotropika itu dari beberapa industri lainnya, ya, diperbolehkan. Oke, kemudian PBF akan mengirim obat ke apotek bersama dengan faktur ya. Oke, jadi faktur itu termasuk dia kayak surat jalan juga gitu ya. Oke, biar nanti yang sedang mengedarkan obat, oke, misalkan sales gitu dari PBF jalan naik motor ke apotek, nah itu ada buktinya adalah fakturnya gitu ya. Jadi dia tidak mengedarkan obat ilegal gitu. Oke, nah ini sedikit pengertian untuk perbedaan SP. Oke, perbedaan SP ada SP reguler, obat-obat tertentu, prekursor, psikotropika, kemudian narkotika. Ya. Nah, ini tolong diingat. Narkotika tentu hanya untuk narkotik, psikotropika tentu hanya untuk psikotropika, SP prekursor tentu hanya untuk obat-obat yang masuk dalam golongan prekursor, obat-obat tertentu tentu hanya untuk golongan obat-obat tertentu. Ya. Kemudian untuk SP obat reguler, oke, ini bisa untuk obat bebas, bebas terbatas dan obat keras. Oke. Nah, saya kasih clue sedikit. Yang sedikit membingungkan adalah begini. Obat bebas itu adalah hijau, obat bebas terbatas itu adalah biru, berbeda gitu ya. Nah, obat keras ini kan K gitu ya. K warnanya merah. Oke. Nah, narkotika ini lambangnya adalah nanti plus ya. Nanti saya tunjukkan lambangnya. Nah, yang masalah adalah apa? Psikotropika, prekursor OOT itu kebanyakan lambangnya adalah juga K, ya. Lambangnya adalah obat keras juga. OOT, prekursor, psikotropika, lambangnya juga obat keras. Jadi kadang membingungkan bagi mahasiswa adalah untuk OOT, prekursor, psikotropika, dilihatnya adalah lambangnya K, apakah dia masuk reguler atau tidak. Nah ini yang hati-hati, ya. Oke. Nah, begitu dia masuk narkotika, psikotropika, prekursor, SP-nya minimal harus ada 3 lembar. Ya, ingat ya, rangkapnya harus minimal 3. Oke. Kalau untuk obat reguler dan OT, 2 boleh. Gitu ya, 2 boleh. Oke. Kemudian, karena untuk pengawasan, untuk yang psikotropika dan narkotika, setiap bulan itu harus dilaporkan melalui SIPNAP. SIPNAP adalah Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Jadi kita nanti login ke satu sistem, oke. Kemudian di situ kita laporkan penggunaan narkotika dan psikotropika. Termasuk juga nanti sisa sediaan kita. Itu, oke. Nah, selain itu, satu catatan yang penting adalah di narkotika, satu SP hanya untuk satu sediaan dan satu kekuatan. Oke, maksudnya apa? Kalau kita membuat SP reguler, kita bisa pesan beberapa obat dalam satu lembar SP. Oke, kalau narkotika hanya untuk satu sediaan dan satu kekuatan. Oke, silahkan direnungkan sedikit ini ya, direnungkan sedikit. Oke, ya bedanya misalkan kita nanti saya kasih contoh lah. Saya ingat-ingat dulu, nanti saya kasih contoh. Oke, jadi kalau dilihat makin ke bawah aturannya itu semakin ketat ya. Oke, di sini rangkapnya hanya 2, di sini rangkapnya sudah harus 3. Ya, psikotropika narkotika harus dilaporkan melalui SIPNAP. Khusus untuk narkotika, satu sediaan hanya boleh dengan satu SP hanya untuk satu sediaan dan satu kekuatan. Dan nggak boleh ada coretan gitu ya. Kalau ada coretan biasanya mereka minta untuk diulang pembuatan SP-nya. Oke, ini contoh untuk SP narkotika ya. Oke, surat pesanan narkotika. Oke, di sini diisi apotekernya. Oke, kemudian pesanan narkotikanya tentu adalah kimia farma ya dan sebagainya. Sini adalah obat. Oke, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau dilihat, maksudnya adalah sini. Misalkan ini ada fentanyl 0,05 mg per mililiter. Kalau nanti ada fentanyl lainnya yang sediaannya berbeda, nah, Anda harus membuat 2 surat pesanan yang berbeda. Ya, oke. Nah, ini untuk yang psikotropika. Psikotropika ya. Kalau psikotropika sini boleh ditambah 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh faktur teman-teman ya. Ini contoh faktur dari AAM.
Anugerah Argon Medica dari Dexa Medica. Oke. Nah, ini ya. Satu ada Concor, Glucophage, kemudian allopurinol. Nah, ini nanti berarti salesman-nya dari BBF, dia nanti akan membawa ini. Ya, Concor, Glucophage, kemudian allopurinol. Oke, dibawa obat itu kemudian sampai ke apotek. Begitu di apotek, nanti apoteknya akan cek apakah Concornya benar jumlahnya satu box, glucophage ya. Kalau kita sudah melunasi, misalkan di sini sudah dibayar, nanti baru faktur yang aslinya diberikan. Selama belum dibayar, kita hanya dikasih nanti fotokopiannya aja, rangkapnya saja, gitu ya. Oke, rangkapnya saja. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Tidak. Oke, cukup jelas. Nah, nggak enaknya kalau online adalah saya nggak bisa tanya-tanya ya. Kalau offline itu saya bisa langsung tanya gitu ya. Oke. Kemudian juga sulitnya online adalah ketika menjelaskan satu slide, kita nggak bisa melihat ekspresi dari teman-teman gitu ya. Jadi kalau offline, begitu menjelaskan satu slide, ada yang kurang jelas, kita bisa lihat, gitu. Oh kurang jelas kayaknya. Kita bisa paraphrase untuk slide itu gitu. Tapi kalau online itu nggak terlalu bisa melihat apakah dipahami apa tidak. Jadi feel free untuk kalian tanya gitu ya. Oke. Nah, oke, ini ada 9 obat, kodein 20 miligram, kodein 10 miligram, valisan B atau diazepam 5 miligram, amitriptilin 25 miligram, haloperidol 5 miligram, valisan B ini sama ya. Oke, bedanya ini 5 miligram, ini 2 miligram. Kemudian ada tramadol, paracetamol, kemudian cefixim. Oke, pertanyaannya adalah, oke, ya, berapa jenis SP-nya? Oke, dan berapa jumlah SP-nya? Oke. Bedanya adalah begini, teman-teman. Kalau jenis SP-nya, jenis SP, berarti yang harus dibikin adalah satu di sini adalah SP sendiri, SP untuk obat narkotika, oke, ya, oke. Kemudian valisan B adalah untuk obat psikotropika, oke. Berarti jenis SP-nya ada SP narkotik, psikotropik, kemudian amitriptilin, haloperidol, dan juga tramadol adalah obat apa namanya prekursor, ya, oke. Kemudian yang di sini adalah nanti untuk obat SP reguler, gitu ya, SP reguler. Oke. Jadi jenis SP-nya ada satu, 2, 3, 4, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, jadi ada 4 SP. Kalau jumlah SP-nya ada berapa? Jumlah SP-nya adalah ini satu, ini dua, ini tiga. Oke, ini harus pisah ya, karena berbeda sediaan. Berarti ini SP yang keempat, ini SP yang kelima. Oke. Jadi jenis SP-nya 4, 4 jenis gitu ya. Tapi jumlah SP-nya adalah 5. Ya, oke. Ingat karena di apa namanya narkotika harus dipisah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu teman-teman sampai sini? Feel free kalau ada. No? Oke.
Ya, oke. Oke, kalau enggak kita ke distribusi obat di rumah sakit. Kayaknya jam 9 mungkin selesai ya. Saya tuh kalau ngajar online itu jarang bisa pas gitu ya. Biasanya lebih cepat gitu. Karena satu slide hanya saya sampaikan sekali sudah gitu ya. Jarang untuk saya ulang-ulang gitu. Karena nggak ngerti mana yang kurang dipahami atau mana yang sudah dipahami gitu. Oke, jadi silakan nanti tanya ya. Oke. Distribusi obat di rumah sakit. Oke, mungkin back dulu. Pokoknya kalau di distribusi obat di apotek, tolong hafalkan tentang SP gitu ya. Oke, harus tahu tentang golongan obat gitu ya. Oke, biar Anda bisa tahu gitu ya. Oke, apa namanya? Nanti harus membuat SP seperti apa untuk bisa mendapatkan obat dari PBM. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian distribusi di rumah sakit. Oke, kita nanti akan membahas ada dua topik besar gitu ya. Oke, yang pertama adalah distribusi obat, pengantaran dari obat ke pasien, dari rumah sakit ke pasien. Kemudian yang kedua nanti tentang ada tidaknya depo farmasi. Oke, kadang orang nyebut depo farmasi, ada yang nyebutnya adalah satelit farmasi gitu ya. Oke, depo farmasi atau satelit farmasi. Untuk pengantaran obat ke pasien, distribusi obat di rumah sakit ada 4 macam gitu ya. Ada yang namanya individual prescription atau resep individual, ada floor stock, ada dosis unit, kemudian ada kombinasi. Kombinasi ini biasanya kombinasi antara resep individual dan floor stock, gitu ya. Oke. Kemudian untuk keberadaan depo farmasi, kalau tidak ada depo, masuknya adalah metode sentralisasi. Kalau ada depo, masuknya adalah desentralisasi. Depo ini bisa diartikan sebagai cabang gitu ya. Oke. Misalkan cabang untuk farmasi, ada depo atau pembuatan ada satelit farmasi di eh, rawat inap gitu ya. Kemudian ada di rawat jalan, mungkin ada di UGD, mungkin ada di pusat bedah gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Kita akan coba bahas satu persatu dari sisi penghantaran ke pasien gitu ya. Oke. Distribusi obat untuk rawat inap. Nah, ini biasanya hanya untuk rawat inap. Ada yang namanya sistem resep perorangan atau individual prescription. Ada yang namanya sistem persediaan lengkap di ruang. Oke, jadi di ruang, oke, sudah dikasih obat lengkap, ya, jumlahnya tertentu. Oke, dikenal dengan namanya adalah floor stock. Kemudian ada sistem unit dose. Oke, biasanya dikenal ada dua macam. UDDS atau Unit Dose Dispensing System, dan ada yang namanya ODDS, Once Daily Dose System. Oke, kemudian ada yang namanya sistem kombinasi ya, atau biasanya kombinasi ini adalah kombinasi untuk perorangan dan persediaan lengkap. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kombinasi dengan lainnya. Oke. Untuk sistem resep perorangan atau resep individual, oke. Jadi obat, oke, ataupun bekalan kesehatan, alkes dan sebagainya, oke, disiapkan itu berdasarkan resep dari dokter, tapi perorangan ya. Jadi semua resep itu masuk dulu ke instalasi farmasi, dikaji oleh apoteker, disiapkan oleh apoteker. Oke. Resep masuk ke instalasi farmasi, dikaji oleh apoteker, kemudian disiapkan oleh apoteker. Oke. Kemudian setelah itu perawat yang akan memberikan obat kepada pasien ya. Jadi kalau mau flow-nya mudahnya adalah gini. Dokter menulis resep, kemudian resep tersebut dikaji oleh apoteker. Oke. Ada interaksi apa tidak, dosisnya benar apa tidak gitu ya. Semua indikasi sudah tertangani apa tidak dan sebagainya. Dicek oleh apoteker. Setelah itu, oke, resep sudah oke, kemudian disiapkan oleh apoteker. Ya, disiapkan oleh apoteker. Setelah itu diserahkan ke perawat, dibawa ke bangsal. Oke, ya. Kemudian oleh perawat nanti biasanya disiapkan dalam bentuk kereta obat gitu ya, apa untuk diserahkan ke pasien. Oke. Setelah itu nanti pasien diberikan oleh obatnya oleh perawat gitu ya. Oke. Jadi kalau dilihat
Oke, di sini akan ada dua pihak ya, apoteker dan juga perawat. Nah, salah satu yang menjadi masalah untuk individual prescribing adalah apa? Satu, loadnya tinggi sekali di apoteker di sini, ya. Oke, jadi semuanya harus dikaji oleh apoteker di satu instalasi farmasi. Oke, kemudian apoteker nanti mengendalikan obatnya. Nah, kemudian di sini perawat itu nanti harus menyediakan, kan biasanya dikasih obatnya untuk beberapa hari gitu ya, misalkan 5 hari. Jadi ketika nanti perawatnya itu akan memberikan obat, oke, dia ngambil sendiri ya per tabletnya gitu ya atau per kapsulnya gitu, kemudian diserahkan ke pasien. Nah, jadi ada resiko kesalahan pemberian obat di sini gitu ya. Oke, kira-kira begitu untuk yang individual prescribing. Kalau kita mau lihat kelebihan dan juga kekurangannya, oke, kelebihannya adalah semua resep itu nanti diperiksa oleh apoteker atau oleh farmasis di instalasi farmasi. Oke, jadi kemungkinan kalau ada interaksi obat, dosis tidak pas, oke, sudah bisa diatasi oleh apoteker. Ya, kemudian ada interaksi antara dokter, perawat dengan pasien. Ya, apoteker nanti bisa berinteraksi dengan dokter, perawat, dan pasien. Tapi interaksi apoteker dengan pasien itu sedikit ya, karena lebih banyak ke dokter sebagai penulis resep, kemudian perawat yang nanti akan memberikan obat. Kemudian memungkinkan pengawasan obat lebih teliti. Nah, karena obatnya itu hanya di instalasi farmasi, jadi bisa diawasinya itu mudah. Kemudian karena semua obat dikeluarkan oleh instalasi farmasi, oke, jadi menghitung untuk biaya obatnya itu mudah. Oke. Bandingkan kalau nanti punya satelit dan sebagainya. Nanti kita coba lihat. Hanya masalahnya adalah karena semua resep itu harus disalurkan dulu ke instalasi farmasi. Jadi ada masalah di situ adalah apa? Biasanya ada delay atau penundaan ya. Oke. Kemudian juga kebutuhan personelnya itu tinggi ya. Walaupun kalau menurut saya kebutuhan personil tinggi ini kan sebenarnya positif ya. Berarti makin banyak apoteker yang diperlukan gitu ya. Oke. Kemudian waktu perawat itu banyak terbuang untuk menyiapkan obat. Karena obat diberikan untuk 5 hari dan sebagainya. Jadi nanti perawat masih harus nyiapin per pemberian gitu ya. Oke. Kemudian meningkatnya kesalahan obat karena kurang pemeriksaan. Jadi apoteker lepas ke perawat, nanti perawat yang memberikan obat ya. Oke. Tentu nanti tidak ada yang namanya double check antara apoteker dengan perawat lagi. Itu adalah kelemahannya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang sistem yang namanya floor stock. Kalau floor stock itu adalah eh, sistem distribusi obat kepada pasien sesuai resep dokter tentu. Obatnya itu sudah disiapkan dan diambil oleh perawat. Jadi yang mengambil obat adalah perawatnya. Oke. Ya, yang menyiapkan obat adalah perawatnya. Oke. Dari obat-obat yang sudah disimpan di ruang misalkan di bangsal gitu ya. Oke. Jadi obat-obatnya sudah ada obat-obat tertentu yang disimpan di bangsal. Oke, kemudian perawat nanti yang menyiapkan obatnya dan memberikan obatnya eh, kepada pasien gitu ya. Oke. Nah, kira-kira gini. Dokter menulis resep, resepnya nanti diinterpretasi oleh perawat. Oke. Kemudian nanti perawatnya yang ngambil obatnya langsung, oke, karena sudah ada di ruang obatnya. Kemudian nanti perawat yang memberikan obatnya kepada pasien. Apoteker tugasnya itu hanya apa? Mengendalikan persediaan obat di ruang ini. Jangan sampai obatnya kurang, gitu ya, untuk floor stock. Oke, kalau kalian lihat tentu masalahnya adalah apa? Di sini gitu ya, interpretasi oleh perawat. Jadi ada interaksi, dosis kurang dan sebagainya tuh biasanya tidak terpantau, gitu ya. Oke. Dan peran apoteker itu kecil sekali ya. Dia hanya lebih kepada persediaan obat yang ada di ruang, gitu ya. Oke. Masalahnya adalah kira-kira seperti itu. Jadi kesalahan pengobatan biasanya adalah lumayan tinggi, gitu ya. Karena apa? Yang menginterpretasikan perawat mungkin ada kesalahan pengobatan, misalkan dosisnya kurang, indikasi yang ada tidak tertangani, ada interaksi obat tidak tertangkap gitu ya. Oke, kemudian nanti disiapkan obat oleh perawat, kalau misalkan ada kesalahan pemberian dan sebagainya, juga tidak tertangkap gitu ya. Jadi resiko kesalahan pengobatannya adalah tinggi untuk yang floor stock. Hanya kelebihannya floor stock adalah ketika obat itu sudah ada di ruang, oke, jadi pemberian obat kepada pasien itu cepat.
ya. Oke. Obatnya itu cepat untuk diberikan kepada pasien. Ya, karena resep di bangsal langsung diambilkan obatnya, gitu ya. Oke. Beda dengan yang individual prescribing tadi, ya. Oke. Kemudian menghindari pengembalian obat-obat yang tidak terpakai. Jadi karena obat yang digunakan, yang diambil itu hanya obat yang digunakan, oke. Jadi tidak ada lagi misalkan kayak obat disiapkan untuk 5 hari, baru 1 hari ternyata ganti nih obatnya. Nah gitu ya, kan berarti sisa obat ini harus dikembalikan ke farmasi lagi gitu ya. Oke. Kalau floor stock tidak. Oke, kemudian pengurangan jumlah transkrip pesanan obat. Oke, kalau untuk individual prescribing, resep nanti harus diterjemahkan dulu oleh apoteker. Oke. Kemudian nanti apoteker ada penyerahan kepada perawat, oke ya. Jadi transkripnya itu panjang. Nah, kalau floor stock tidak gitu ya. Hanya perawat langsung menerjemahkan sesuai resep dokter. Kemudian pengurangan jumlah personil farmasi yang dibutuhkan. Ini kelebihannya. Walaupun menurut saya ini sebenarnya kelemahan ya. Karena berarti jumlah apoteker atau asisten apotekernya kan jadi lebih sedikit ya. Oke. Kemudian kalau kelemahan secara umum, yang paling utama adalah kesalahan pembelian obat bertambah. At least adalah potensi kesalahan pembelian obatnya tinggi. Oke. Kemudian juga meningkatnya persediaan obat di depo farmasi atau di satelit farmasi. Ya, karena obat itu tidak hanya disimpan di instalasi farmasi, tapi juga ada depo, misalkan di depo bangsal gitu ya. Oke, misalkan di rawat inap ada depo sendiri. Oke. Tentu jumlah obat yang harus dimiliki oleh instalasi farmasi jadi lebih banyak gitu ya, karena ada beberapa tempat penyimpanan obat. Dan tentu karena ada beberapa obat yang disimpan di bangsal, ya pengawasannya itu jadi sulit, ya. Tentu resiko kehilangan obatnya jadi besar. Termasuk juga nanti mungkin ada obat yang ED gitu ya, expired date tapi tidak diketahui, oke, dan lain sebagainya. Dan negatifnya adalah apa? Walaupun personel farmasi kebutuhannya berkurang, tapi kebutuhan untuk perawat jadi bertambah. Karena perawat juga harus menyiapkan untuk menangani obat-obatan. Ya. Oke, itu adalah untuk yang floor stock. Kalau untuk yang sistem unit, nah ini yang banyak sekarang digunakan. Oke. Jadi individual digunakan, floor stock digunakan, kemudian sistem unit dosis juga digunakan. Hanya memang situasinya yang berbeda-beda. Oke. Untuk yang sistem unit dosis, oke, UDD, oke. Jadi disiapkan langsung untuk sekali pemakaian. Misalkan untuk pagi bungkus sendiri, siang bungkus sendiri, sore bungkus sendiri gitu ya. Jadi obat disiapkan oleh apoteker, tapi sudah sekali minum, gitu ya. Oke, UDD, Unit Dose Dispensing. Tentu akan mengurangi kesalahan dalam pemberian obat, gitu ya. Oke, karena perawat hanya memberikan langsung di pagi, siang, sore, gitu ya. Nggak ada lagi kecampur antara yang pagi, siang, dan malam, gitu. Atau bisa juga once daily dose, gitu ya. Dosis untuk 1 hari diberikan semuanya. Jadi bisa hanya pagi diberikan sendiri, siang sendiri, sore sendiri, atau per 1 hari diberikan, gitu ya. Oke, bedanya kalau unit dose itu per pemberian, kalau once daily ODD itu adalah per hari. Oke, dari beberapa penelitian itu terlihat bahwa UDD itu maksudnya baik UDDS maupun ODDS keduanya itu bisa meminimalkan tingkat kesalahan pemberian kurang dari 5% dibandingkan dengan floor stock dan resep individual. Ya, karena ada double check di situ ya. Oke. Ini adalah UDD ya. Oke, misalkan nama pasien, cara pemberian, tanggal kadaluarsa gitu ya. Oke, untuk 1 kali pemberian. Kalau ODD berarti untuk 1 hari pembelian. Oke. Nah, bentar. Bentar, ini ada yang salah. Eh, ini adalah sistem kombinasi. Nah, harusnya di sini. Ya, ya kira-kira itu untuk UDD. Jadi kalau UDD tentu kebutuhan apotekernya bertambah, oke. Tetapi resiko terjadinya kesalahan pengobatan adalah kecil, gitu ya. Oke. Ya. Kemudian ada yang namanya sistem kombinasi. Kombinasi adalah maksudnya apa?
Jalan keduanya, baik floor stock maupun sistem resep perorangan. Misalkan adalah gini. Oke, ya ini adalah sebenarnya Pak, eh, resep individual, ya. Dokter menulis resep, oke, apoteker yang menyiapkan resepnya, cek resepnya, kemudian menyediakan obatnya gitu ya. Kemudian diserahkan ke perawat sampai ke pasien. Bagian yang biru ini ya, oke, panah yang biru-biru ini adalah untuk yang floor stock. Sorry, untuk yang individual prescription, ya, individual prescription. Kemudian yang bagian sini interpretasi oleh perawat, gitu ya, pengendalian oleh perawat. Jadi perawat yang melakukan semuanya, oke. Apoteker hanya menyediakan obat di ruang. Ini adalah untuk yang floor stock, oke, ya, oke. Jadi dia kombinasi. Ada resep, oke, bisa langsung dikasihkan ke apoteker, oke, kalau obatnya nggak ada dan sebagainya. Bisa juga langsung oleh perawat, oke, kalau obatnya tersedia di ruang, ya, oke. Jadi apoteker hanya eh, melihat ketersediaan obat di ruang gitu ya, oke, di bangsal gitu ya. Oke. Nah, jadi biru ini adalah individual prescription, kalau yang hijau ini adalah untuk yang floor stock. Oke. Nah, tentu sistem kombinasi ini kelebihan kekurangannya jadi lebih menarik gitu ya. Oke. Karena sebagian resep sudah dikaji oleh apoteker. Oke. Ya, namun masih ada kesempatan apoteker untuk bertanya ke pasien gitu ya. Oke. Tapi untuk obat-obat yang umum digunakan itu sudah ada di bangsal dengan floor stock ya. Oke. Jadi beban instalasi farmasi jadi berkurang gitu ya karena sebagian sudah dilayani oleh perawat. Hanya tetap ada kemungkinan keterlambatan terutama pada bagian individual prescription-nya. Kemudian kesalahan obat dapat terjadi di persediaan ruang atau kesalahan obat bisa terjadi di bagian yang floor stock-nya gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya paling beberapa slide lagi selesai. Oke, saya lanjutkan. Oh, ada pertanyaan nggak? Metode sentralisasi, jadi ada dua metode ya, berdasarkan adanya depo farmasi atau satelit farmasi. Oke, kalau metode sentralisasi, sistem distribusi dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Jadi semua obat hanya ada di instalasi farmasi. Jadi tidak ada lagi kayak depo atau satelit farmasi di rawat inap atau di pusat bedah gitu ya, atau di UGD tidak ada obat sama sekali. Jadi semua permintaan harus ke instalasi farmasi. Nah, tentu negatifnya adalah apa? Delay time-nya jadi meningkat gitu ya. Oke. Dan sistem ini sentralisasi ini kurang cocok untuk rumah sakit besar ya, misalkan A dan B. Ya, oke. Jadi untuk kelas A, B yang rumah sakitnya besar, ya, tidak cocok untuk sentralisasi. Jadi kalau semua permintaan harus ke instalasi farmasi, oke, delay time-nya tinggi, kemudian waktu kirim dari instalasi farmasi ke bangsal dan sebagainya lama gitu ya, karena rumah sakitnya besar gitu ya. Oke. Nah, jadi sentralisasi bagusnya adalah semua resep dikaji oleh apoteker, oke. Meningkatnya interaksi antara apoteker dengan tenaga kesehatan. Hanya positifnya lagi adalah pengendaliannya mudah karena obat-obatan hanya di satu lokasi. Termasuk untuk membuat tagihan biaya dari farmasi itu mudah karena hanya dari satu lokasi gitu ya, satu pintu gitu ya. Oke, tapi negatifnya tentu adalah ada delay time. Kebutuhan SDM-nya juga tinggi di instalasi farmasi. Oke, kemudian tenaga farmasi kurang bisa melihat data riwayat pasien karena apoteker hanya dapat resepnya di instalasi farmasi, jadi biasanya apoteker tidak bisa melihat medical history dari pasiennya, oke, atau rekam medis dari pasiennya. Kemudian tentu kesalahan obatnya meningkat ya, karena apa? Obat disiapkan oleh apoteker, tapi pemeriksaan saat menyerahkan obat kepada pasien itu tidak ada lagi cek oleh apoteker. Oke.
Karena itu untuk yang rumah sakit besar biasanya ada yang namanya depo farmasi atau satelit farmasi. Ya, oke. Contohnya adalah gini. Jadi ada gudang farmasi, kemudian ini didistribusikan ke ada satelit rawat inap, satelit rawat jalan, satelit pusat bedah, satelit di IGD dan sebagainya. Jadi permintaan obat nanti terbagi ke satelit-satelit ini gitu ya. Oke. Nah, desentralisasi ini tentu ada kelebihan kekurangannya. Positifnya, obat lebih cepat sampai ke pasien dibandingkan dengan sentralisasi yang delay time-nya itu tinggi untuk yang sentralisasi. Apoteker dapat komunikasi dengan dokter dan perawat karena ada di bangsal-bangsal sendiri, jadi apoteker lebih bisa komunikasi dengan dokter dan perawat, termasuk lebih bisa melihat kondisi pasien, ya, dan bisa langsung tanya ke pasien dan lain sebagainya. Dan yang paling penting salah satunya adalah apa? Mendukung spesialisasi apoteker. Jadi nanti bisa ke depan ada apoteker yang spesialis di IGD gitu ya. Jadi dia paham benar untuk obat-obatan yang digunakan di instalasi gawat darurat. Oke, kemudian nanti mungkin ada apoteker yang spesialis di kemoterapi gitu ya, dan lain sebagainya. Karena yang dihadapi hanyalah obat-obat dari bangsal tersebut saja gitu ya. Oke. Oke, kemudian negatifnya pengendalian inventarisasi lebih sulit. Menurut Karena ini sih ya, ada yang mau tanya? No. Nah, pengendalian inventarisasi lebih sulit ya, karena yang dikendalikan tidak hanya satu lokasi ya. Ada instalasi farmasi sendiri, ada depo-deponya ya. Oke. Termasuk kalau nagih biaya, bisa jadi ada tagihan biaya dari depo IGD. Kemudian pasien setelah itu dibedah, jadi ada tagihan dari bedah. Setelah itu pasien dirawat inap ya. Jadi tagihannya nanti dari tiga depo ini, gitu ya. Ya, jadi komunikasi sulit, inventarisasi lebih sulit gitu ya. Kemudian personil lebih banyak. Jadi harus ada yang dirawat inap, rawat jalan, pusat bedah, IGD dan lain sebagainya. Walaupun menurut saya personil yang lebih banyak ini sebenarnya menguntungkan ya. Kenapa? Karena kebutuhan untuk apoteker dan asisten apoteker berarti lebih banyak, kira-kira seperti itu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nah, maaf Bapak izin bertanya. boleh? Untuk bagian yang pembagian obat-obat dari prekursor, yang foto-foto obat itu Hmm? saya kurang paham yang ada satu SP, dua SP itu Pak. Oke. Saya ulang ya. Yang itu, yang Ini berapa ya? jenis SP yang dibuat? Oke. Iya, betul Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yap. Oke, sekarang kita bicarakan dulu jenis SP. Jenis SP itu kan ada, jenisnya kan cuma ada 5 ya. Oke, jenisnya itu kan cuma ada 5. Jadi ada satu reguler, OOT, prekursor, psikotropik, dan narkotika. Oke, jadi jenisnya cuma ada 5. Karena itu kalau ditanya berapa jenis SP yang dibuat, kan kita hanya perlu mengelompokkan. SP-nya berarti yang dibuat adalah satu adalah SP untuk narkotika, ya. Oke. Kemudian ada SP untuk obat psikotropika, ada SP untuk obat prekursor, ada SP reguler. Dia, sorry, amitriptilin, haloperidol itu OT ya, obat-obat tertentu ya. Oke. Jadi ada SP untuk satu adalah narkotika. Oke, ini adalah narkotika. Oke. Kalian lihat ya, narkotika itu ada lambang nih. Plus ini ya. Ini adalah lambang untuk obat narkotika. Oke. Jadi kalau ada gambar sebenarnya menguntungkan kalian ya. Oh, ini adalah narkotika itu. Oke, kemudian valisan B, ini ada obat psikotropika. Oke. Kemudian di sini adalah ada obat OT, obat-obat tertentu. Ya, amitriptilin, haloperidol, tramadol. Kemudian ini adalah SP yang reguler. Oke. Jadi maksudnya untuk kedua obat ini ya, kodein ini bisa dibuat dengan SP jenis narkotika
Kalau ini adalah dengan jenis SP psikotropika, tiga obat ini adalah untuk obat-obat tertentu dengan SP jenis obat-obat tertentu. Kemudian untuk paracetamol dan cefixim ini bisa digunakan untuk SP yang reguler. Jadi ada beberapa jenis SP yang dibuat, reguler satu, obat-obat tertentu satu, psikotropika satu, narkotika satu. Berarti ada 4 jenis SP, hanya jenisnya saja. Ya. Nah, kalau jumlah SP-nya berapa? Jumlah SP yang harus dibikin. Nah, ini yang agak tricky. Trikinya adalah gini. Paracetamol dan cefixim untuk reguler satu satu SP ini bisa memuat banyak obat. Jadi ini bisa dibuat dalam satu SP. Ini satu, selesai. OOT juga sama ya, satu SP bisa dibuat untuk beberapa obat. Jadi ini langsung dibikin satu SP. Psikotropika juga sama, satu SP bisa dibuat untuk beberapa obat sekaligus. Yang tricky adalah di narkotika. Narkotika itu kan ada, tadi saya sampaikan. Satu SP hanya untuk satu sediaan dan satu kekuatan. Oke, berarti untuk di sini ada berapa? Dua sediaan kan, yang satu 20 mg, yang satu adalah 10 mg. Berarti ini harus dibikin SP-nya terpisah. Narkotika yang atas sendiri dibikin satu SP, kemudian kodein yang 10 mg adalah satu SP sendiri. Ya. Jadi SP-nya jadi berapa jumlah yang harus dibikin? Di narkotika ini nanti jadi dua, tidak boleh hanya satu SP. Ya, jadi jumlah SP-nya berapa? Reguler 1, OOT 1, psikotropika 1, yang narkotika harus ada 2 SP, tidak boleh hanya dengan 1 SP, harus dengan 2 surat pesanan. Kira-kira gitu. Ada yang menanyakan lagi? Jelas atau belum ya? Silakan. Sudah jelas, Pak. Terima kasih Udah jelas, banyak. Pak. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti dengan kuis dulu. Kemudian kita lanjut dengan materi terakhir adalah untuk evaluasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jin pamit.